Adegan berpindah ke medan perang, di mana sekelompok ogre sedang menyerang. Teriakan terdengar, "Itu ogre! Ogre di barat laut! Bentuk barisan pertahanan, habisi sekarang juga! Jangan biarkan satupun hidup! Mulai penyegelan keselamatan!" Seluruh pasukan dipenuhi semangat membara. Di medan perang, sihir dilemparkan, cahayanya membuat para ogre harus menutup mata mereka. Lingkaran-lingkaran sihir kecil mulai muncul di bawah kaki mereka, menembakkan benang-benang yang membelit tubuh para ogre. Perintah menyerang diberikan. Seluruh pasukan menyerbu para ogre yang tak berdaya menunggu kematian. Beberapa ogre mencoba melarikan diri, tapi seorang prajurit langsung menerjang dan memenggal kepala seekor ogre. Kepala itu jatuh tepat di hadapan Cian yang sedang duduk di atas kudanya, mengamati. Di belakangnya, sang pelayan Emily berdiri ketakutan dan berseru, "Tuan muda, kenapa ingin datang ke tempat seperti ini? Apa Anda tidak takut?" Cian menatap pertempuran itu dan berpikir, "Tak kusangka aku akan kembali ke sini." Rasanya seperti neraka, seperti biasa. Ayah Cian mendekat dan bertanya, "Bagaimana rasanya berada di garis depan, Cian?" Cian menjawab, "Aku agak gugup." Sang ayah berkata, "Kumam, seperti yang kamu lihat di tempat ini, kau tak akan pernah tahu kapan akan mati, jadi jangan pernah lengah." Cian tersenyum percaya diri dan menjawab, "Baik ayah, akan kuingat itu." Di garis depan, biasanya ada 3-4 pertempuran setiap hari, dan tiap pertempuran punya panduan respons yang sangat detail. Dengan para ksatria elit sebagai inti pasukan, mereka menghabisi semua monster yang mencoba menembus garis depan. Saat pertempuran usai, tenda yang diberikan pada Cian berada di area paling belakang, tempat yang paling aman. Dengan penjaga yang sangat disiplin, Cian berpikir, "Aku bahkan tak punya kesempatan untuk memberi makan Kiram. Apa aku harus tunggu sampai waktu makan malam?" Cian bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Emily?" Emily menjawab, "Bukankah Duke bilang kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati?" Cian heran, "Luar biasa. Kalau begitu, kenapa tidak kamu saja yang pulang?" Emily membentak, "Apa Anda pikir saya bisa pulang, sementara Anda bahkan tidak bisa apa-apa tanpa saya? Di tengah monster seperti ini, kalau saya kabur, siapa yang akan mengurus Anda, Tuan Muda? Ayo, sudah hampir waktunya makan." Cian bertanya soal jubah yang ia minta, tapi tak mendapat jawaban. Ia menggerutu dalam hati, "Apa aku harus usir dia? Begini caranya memperlakukan tuannya?" Saat itu, sebuah boneka yang menyerupai Cian diletakkan di tempat tidur. Cian menilai, "Ini sudah cukup, bukan?" Emily bertanya, "Apa Anda masih mau latihan di tempat seperti ini?" Cian menjawab, "Iya, apa aku membangunkanmu?" Emily menjawab, "Anda rajin sekali. Duke pasti bangga kalau tahu. Baiklah, saya akan jaga seperti biasa. Anda sedang tidur sekarang, ingat." Cian bergerak dengan sangat cepat. Karena ini garis depan, penjagaan malam biasanya diperkuat. Kalau tidak sekarang, sulit bergerak bebas. Ia mengaktifkan jurus kabut tebal gerakan ketiga, turunnya kabut. Kalau aku ingat dengan benar, di tempat ini ada banyak monster, tempat yang sempurna untuk menggunakan Kiram. Bukankah begitu, Kiram? Kiram menjawab, aroma darah ini kuat sekali, Tuan. Aku tak bisa menahan diri. Ayo cepat biarkan aku membantai sesuatu." Saat itu juga, segerombolan Hellhound menyerbu Cian. Cian berkata, "Baiklah, Kiram, sesuai keinginanmu." Dengan jurus pedang kabut, badai kabut menyerbu, Cian menembus gerombolan Hellhound, meninggalkan luka mematikan. Tak lama kemudian, ia menyuntikkan tabung tajam ke pembuluh darah Hellhound dan mengalirkan darahnya ke cangkir kayu. Ia meneguknya dengan lahap. Ini baru enak," ujar Cian senang. Kiram berkata, "Baru kali ini aku merasa segar setelah bangun." Cian namun menjawab, "Cian, kerja bagus, teruslah berlatih seperti ini." Kiram bertanya, "Berapa lama lagi kita harus bunuh anjing-anjing iblis ini supaya kita makin kuat?" Cian menjawab, "Jangan khawatir. Malam masih panjang dan masih banyak monster menunggu." Di depan mereka kini berdiri sekawanan binatang buas. Kiram berkata dengan semangat, "Aku semakin bersemangat." Adegan berpindah ke rombongan kereta kuda. Di salah satunya duduk seorang gadis berambut putih. Seorang penumpang berkata, "Garis depan terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita balik saja?" Sang gadis menjawab, "Sudah kubilang, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Aku adalah putri kerajaan kekaisaran. Berapa kali harus kukatakan kalau tugasku adalah mendampingi ayah dalam tur ini? Kalau kau sebutkan lagi, aku akan marah beneran." Penjaga menjawab, "Baik, putri.
Oh, ngomong-ngomong, kabarnya putra bungsu keluarga Vert juga ada di garis depan. Seumuran dengan Anda, anak itu datang bukan karena dipaksa, tapi atas kemauannya sendiri. Putri itu menanggapi, aku tidak peduli soal hal remeh seperti itu. Sudahlah, aku mau tidur, jangan ganggu. Baik, Putri. Namanya siapa tadi? Oh, Tian. Sepertinya namanya Tian Vert. Di medan perang, keluarga Vert sedang bertempur melawan monster. Seekor monster berbentuk burung dihancurkan saat pertempuran mulai mereda. Sang Lord berteriak, "Periksa, ada yang terluka?" Prajurit menjawab, "Semuanya selamat." Lord mengangguk puas, "Kerja bagus, ayo kita kembali." Saat perhatiannya tertuju pada seseorang, Cian baru saja menghabisi satu monster lagi dan menyarungkan pedangnya. Ayahnya bertanya, "Bagaimana kau menyesuaikan diri di garis depan, Cian?" Cian menjawab hormat, "Saya belajar sesuatu yang baru setiap hari, ayah." Sang ayah heran, "Begitukah? Kukira kau ingin cepat-cepat pulang. Kau sudah bertahan cukup lama. Aku bangga padamu." Lalu ia pergi, meninggalkan Cian yang terdiam memikirkan pujian tak terduga itu. "Aku ingin bicara denganmu besok pagi. Datanglah ke tendaku lebih awal," ujar ayahnya. "Baik ayah," jawab Cian. "Aku belum pernah melihat ayah sebaik ini sebelumnya," pikir Cian. Di wilayah monster pada malam hari, terdengar suara gerakan dan serangan intens. Seekor monster besar menyerang sesuatu dari dalam tanah. Cian menghindar dan mengamati. Deathworm? Seharusnya mereka hanya muncul di lembah yang lebih dalam. Kiram berkata, "Curtuan Anda kesulitan. Mengapa tidak biarkan aku ambil alih saja?" Cian menjawab, "Kau pikir aku tidak tahu rencanamu?" Kiram bersumpah, "Bukan begitu. Aku hanya mau pakai sebentar lalu serahkan kembali ke Anda. Lihat, monster itu langsung meregenerasi luka ringan." Cian berpikir, "Benar juga. Kalau begini terus tak akan selesai-selesai. Sudah sebulan aku di garis depan, sudah minum darah banyak sekali monster iblis, tapi rasanya masih belum cukup." Deathworm muncul siap memangsa. Cian memutuskan, "Baiklah, kali ini aku ikuti rencanamu, Kiram." Kiram tertawa puas. "Ayo kita mengamuk." Proses fusi dimulai. Kabut tebal formasi ke-9, manifestasi pedang iblis. Tubuh Cian diselimuti energi darah. Dalam sekejap, tubuh Deathworm hancur berkeping-keping akibat sabetan pedang tajam. Cian berseru, "Akan kurobek kulit tebalmu jadi serpihan." Gambaran Cian menyatu dengan pedang iblis dan bulan merah darah. Jurus dikeluarkan. Pedang kabut, 8 kelopak bunga berterbangan. Teknik itu menebas tubuh Deathworm hingga terpotong-potong. Di tempat lain, seseorang memeriksa bekas darah monster dan berkata, "Baru saja dibunuh." Yulken muncul sambil membawa obor dan berkata, "Mananya terasa mengintimidasi. Apa mungkin ini ulah iblis?" Ayah Cian berkata, "Kita tak bisa mengabaikan kalau ini benar-benar kerjaan iblis. Periksa area ini dan bakar mayatnya sekarang juga." Para prajurit mematuhi. Melihat bekas tebasan di tubuh monster, ia berpikir, bekas pedang ini terasa familiar. Apa ini cuma deja vu? Yulken berkata, "Yang mulia, sebaiknya Anda melihat ini." Di depan mereka tergeletak mayat Deathworm. "Ya, ini benar Deathworm. Siapa yang bisa membunuh monster seperti ini?" "Mungkinkah organisasi itu?" pikirnya. Manifestasi pedang iblis. Itu artinya Kiram mengambil alih tubuhku sepenuhnya dan memakai kekuatan aslinya. Tapi kalau aku lengah, dia bisa sepenuhnya mengendalikan diriku. Di lokasi Cian, ia terbaring lemas di tempat tidur. Karena itu, memakai kekuatan Kiram hanya untuk mengalahkan satu monster saja sudah gila. Cian mengerang, seluruh tubuhku sakit. Untung tadi aku sudah minum darah monster iblis. Kalau ini terjadi sebulan lalu, mungkin tubuhku sudah remuk." Kiram mengevaluasi, sekarang aku mengerti. Hanya penampilanmu yang seperti anak kecil. Tapi kau tidak bertindak atau berbicara seperti satu. Cara kau mengendalikanku terlalu ahli untuk pemula. Kau tahu semua geografi lembah Lemia. Teknik pedangmu mirip kabut seperti sudah berlatih puluhan tahun. Dan kau bilang sudah pernah mati sekali. Tidak salah lagi, kau seorang regressor kan? Cian menjawab dengan ekspresi santai dan bodoh. "Bukankah itu berarti aku sudah pernah mati sebelumnya? Kupikir aku sudah cukup jelas." Kiram terdiam, merasa kesal. "Jelas dari mana? Kamu bahkan belum menjelaskan apapun." Cian menjawab santai, "Aku malas." Kiram mendesah, "Membunuh orang sepertimu pasti sulit. Kalau harus menebak, kau pasti dibunuh oleh pemilik Durandark. Ada 2 kemungkinan, duel atau pengkhianatan, tapi aku yakin itu yang kedua." Cian bertanya, "Kenapa kau berpikir begitu?" Kiram menjawab, "Karena kamu melihat pedang suci itu seperti melihat tai.
Kalau aku nggak bisa menebak dari situ, aku idiot. Jadi tujuanmu pasti balas dendam. Tapi ingat satu hal, kalau aku lihat kamu ragu atau lemah, aku bakal melahapmu. Cian langsung meninju Kiram hingga terpental dengan ekspresi jijik. Tahu tempatmu? Aku bukan idiot, katanya. Kiram terdiam. Cian tersenyum dalam hati. Dia nggak berubah sama sekali, masih sama kayak di kehidupanku sebelumnya. Saat itu Chayan meninggalkan camp dan mengamati situasi di sekelilingnya. Ada apa ini? Kayaknya agak kacau hari ini, pikirnya. Emily mendekat. Tuan muda, Anda sudah bangun? Chayan menjawab, ya. Ada apa, Emily? Emily menjawab dengan wajah cemas. Katanya ditemukan mayat monster level tinggi di dekat pintu masuk lembah. Cian berpikir, jangan-jangan maksudnya Deathworm itu? Emily melanjutkan, sudah lama nggak ada monster level tinggi dekat camp. Cian khawatir aksinya ketahuan, buru-buru bertanya, ada hal lain? Ada yang bilang lihat orang mencurigakan atau aku? Sebelum Emily sempat menjawab, Yulkan muncul dari belakang dan berkata, Tuan muda Chan, Duke ingin bertemu sekarang juga. Cian merasa tak nyaman. Sial, aku nggak sempat beresin mayat-mayat monster karena para prajurit tiba-tiba muncul. Padahal niatnya pengen hidup tenang sebelum masuk akademi. Di camp ayahnya, Cian membungkuk. Aku, putra bungsu keluarga Fertz, memberi salam pada ayah. Berlama hati, dia khawatir ayahnya sudah tahu. Ayah Cian meminta duduk dan berkata langsung, apa yang kau lakukan tadi malam? Cian gugup, saya tidur lebih awal karena lelah. Ayahnya berpikir, tapi bekas tebasan pedang itu mirip gaya bertarung Cian. Apa aku terlalu curiga? Cian berpura-pura. Kenapa ayah bertanya begitu? Ayahnya tak langsung menjawab. Dalam hati dia merasa, tak masuk akal anak sekecil ini bisa bunuh Deathworm. Cian bertanya lagi, ayah, apa ada yang mengganggu pikiranmu? Ayahnya menjawab, kau pasti sudah dengar soal kejadian dekat camp semalam. Kami duga itu ulah organisasi pembunuh bayangan, Miss. Cian berpura-pura tak tahu. Ayahnya menjelaskan, organisasi itu sudah ada sejak lama. Kita tak tahu tujuan mereka, tapi mereka sudah membunuh banyak bangsawan dengan alasan pembersihan. Mereka selalu meninggalkan kabut hitam. Mereka menghilang 300 tahun lalu. Tapi mayat Deathworm semalam diselimuti kabut hitam. Kabut hitam adalah jejak dari Eru, dewa kegelapan, sumber kekuatan Mist. Cian berpikir kagum. Gila, dia bisa menebak pelakunya meski organisasi itu terakhir muncul 300 tahun lalu. Ayahnya berkata, kita belum tahu kenapa mereka muncul lagi, tapi kau harus waspada. Aku akan laporkan ini ke kekaisaran dan menyelidikinya. Chan menjawab, baik ayah. Dalam hati dia lega, sepertinya dia percaya. Ayahnya berpikir, tak mungkin anak sekecil Cian terlibat organisasi seperti itu. Cukup soal ini. Kau tahu siapa yang datang hari ini? Chan menjawab, aku dengar yang mulia akan datang, tapi hari ini? Ayahnya tersenyum, benar. Aku ingin meminta tolong soal itu. Sebelum Cian sempat bertanya lebih lanjut, seorang prajurit meneriakkan, Yang Mulia Kaisar tiba. Ayah Cian keluar dan berlutut. Aku, Lord Velias, memberi salam pada Yang Mulia Kaisar. Kaisar muncul dengan menunggang kuda, menyapa, Viliarth. Dia turun dan membantunya berdiri. Kita teman lama, jangan terlalu formal. Viliarth tetap canggung, Yang Mulia. Kaisar lalu melihat ke arah Cian. Oh, itu anaknya. Cian membungkuk. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Saya Cian Fert, putra bungsu keluarga Fertz. Nyo Kaisar memuji, anak sekecil ini bisa tinggal di medan sekeras ini. Anakmu berbeda dari yang lain. Cian dalam hati berpikir, jadi ini permintaan tolong itu. Ternyata cuma disuruh tampil sebagai anak kebanggaan. Di kehidupan dulu aku selalu di rumah kalau Kaisar datang. Emily berbisik, lihat, itu Kaisar. Cian merasa tersentuh atas kepercayaan ayahnya. Kaisar memanggil pelayan, bagus, aku juga ingin memperkenalkan seseorang. Dari dalam kereta muncul seorang wanita cantik. Aku putri kelima dari Kekaisaran Ushef, Erin Severus. Cian berpikir, Erin Severus, putri tragis itu? Setelah perkenalan, Cian dan ayahnya kembali ke dalam tenda. Ayahnya berkata, hari ini kau akan menemani sang putri. Tak perlu terkejut, kalian sebaya, nanti kalian juga akan bertemu lagi di akademi. Cian teringat, aku pernah lihat dia di akademi dulu, beberapa kali antara kelas. Ayahnya berkata tak ada salahnya berteman dengan keluarga kerajaan. Cian berpikir, aku tahu maksud ayah, ingin kami berteman seperti dia dengan Kaisar. Tapi dia salah orang. Dia bukan orang yang bisa jadi temanku. Tapi aku nggak bisa bilang, karena itu masa depan yang cuma aku tahu.
Ya udahlah, nurut dulu aja. Di medan perang, Eren bertanya, kenapa sungai itu merah? Qian menjawab, itu sungai darah. Mengalir di seluruh lembah Lemia. Airnya merah karena, ya, monster yang tua atau terluka melompat ke sungai itu. Tubuh dan cairan mereka larut dalam air karena reaksi mana. Eren kaget. Jadi itu cairan tubuh monster? Qian mengangguk. Iya, mereka juga minum dan mandi di situ. Jijik banget, jangan masuk. Eren meringis, terus di ujung sungai itu ada apa? Qian menjawab, dunia iblis. Eren terkejut, dunia iblis, tempat tinggal para iblis. Qian menjawab dengan senyum nakal. Iya. Kalau kamu terus ikuti sungai ini, kamu bakal ketemu Raja Iblis. Dia tersenyum dalam hati, merasa lucu menggoda dia. Saat itu langit memancarkan cahaya sinyal. Eren bertanya, itu cahaya apa? Qian menjawab, pos penjaga barat ketiga. Cahaya kuning artinya ada serangan monster. Eren mulai takut, ada monster di sini. Ayah Qian langsung memberi perintah, lindungi yang mulia, pasukan divisi ksatria penjaga ikut aku ke pos penjaga barat. Kaisar tersenyum. Santai aja, Villiard. Aku kesini bukan cuma buat jalan-jalan, aku juga bosan. Dengan enggan, Villiard menjawab, baik yang mulia. Kaisar berkata, kita akan ikut berburu monster iblis sampai selesai. Semua prajurit menjawab serempak, ya, yang mulia. Ayah Qian menoleh padanya dan berkata, kamu ikut juga, Qian. Qian langsung menjawab, baik ayah. Sang putri bertanya dengan tidak percaya, kau bisa melawan binatang iblis? Qian menjawab, ya, meskipun aku masih hanya bertugas mendukung dari belakang. Kau sebaiknya pergi ke tempat perlindungan. Eren buru-buru memohon, ajak aku juga. Mendengar permintaan itu, Qian bertanya-tanya dalam hati, anak ini ngomong apa sih? Pelayan di samping Eren mencoba menghentikannya, tapi Eren bersikeras, kau bilang kita seumuran? Jadi sih aku juga bisa ikut. Qian memperingatkan, di sini orang bisa mati. Ini bukan taman bermain. Eren tetap bersikeras, aku tidak peduli. Aku tetap akan pergi, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Qian, frustrasi dengan keras kepalanya Eren, memanggil kesatria kepercayaannya Yulkan. Dengan tatapan mengerikan, Yulkan berkata dari belakang, ya, Tuan Muda, aku Yulkan akan menggantikan para kesatria kerajaan dan mengawal Yang Mulia ke tempat perlindungan. Ayo Yang Mulia, lanjut Yulkan. Eren sedikit takut tapi masih menentang, berseru, kurang ajar. Berani sekali kau memperlakukan seorang putri seperti ini. Qian, dengan tatapan tajam, mendekat ke wajah Eren dan berkata, puluhan ksatria bisa mati karena keras kepalamu. Sebuah keputusan dalam sepersekian detik bisa menentukan antara hidup dan mati dalam perang. Bisakah kau bertanggung jawab atas semua nyawa itu? Mendengar ini, Eren sangat ketakutan sampai hampir menangis. Qian pergi meninggalkannya bersama para ksatria dan berkata, kalau kau hanya akan menangis seperti anak kecil, lebih baik kau pulang saja Yang Mulia. Di pusat medan perang, seekor monster raksasa mirip siput melahap para prajurit kecil. Para prajurit saling menyemangati, jangan mundur. Bertahan! Villiard muncul sambil mengangkat pedangnya dan berteriak, kembali ke formasi. Lindungi Yang Mulia dan bunuh semua monster. Jangan sisakan satu pun. Mendengar perintah itu, semua prajurit maju bertempur dengan tekad kuat. Dion Severus, Kaisar Kekaisaran Ushef, memiliki 2 istri. Diana Quisel adalah istri pertama, tapi kini telah meninggal. Cassandra Nepelus adalah istri keduanya dan merupakan tokoh penting dalam kehakiman kekaisaran. Permaisuri pertama, Diana, melahirkan putri pertama dan kedua, sedangkan permaisuri kedua, Cassandra, melahirkan pangeran ketiga dan keempat. Dan namun Erin Severus, sang putri kelima, adalah anak haram dari seorang selir rakyat biasa. Orang-orang memperlakukannya seperti boneka pemanis dari darah campuran, tapi dia tidak peduli dengan anggapan orang. Dia menjalankan tugasnya sebagai anggota keluarga, kerajaan dan mendedikasikan dirinya pada studi lebih keras dari siapapun. Namun, ia dijebak karena tuduhan pengkhianatan oleh mereka yang membencinya, dan akhirnya diusir dari keluarga kerajaan dan kekaisaran. Rumor mengatakan dia meninggal sendirian karena penyakit di sebuah pulau, dan orang-orang menjulukinya sebagai putri tragis. Dia seharusnya bisa hidup bahagia jika tidak tamak. Akan lebih baik jika ia hidup tanpa ambisi. Setelah menceritakan hal itu, Krem bertanya, bukankah itu yang selalu dikatakan ayahmu di kehidupanmu yang dulu? Qian, yang sedang bertempur dengan monster, menjawab, itu berbeda. Itulah yang disebut politik kerajaan. Saat itu, monster siput raksasa disambar kilat kuat, tubuhnya terbakar habis. Monster siput lainnya mengalami nasib serupa. Qian berdiri di dekatnya, mengamati dan menilai. Sang kaisar memang ahli dalam kemampuan Holy Lightning-nya. Dia membantai semua siput raksasa dalam jangkauannya. Qian menyatakan bahwa Kaisar Dion dikenal secara publik sebagai penyihir peringkat bintang 8.
Kalau dia bukan seorang kaisar, mungkin dia sudah menjadi kepala asosiasi penyihir. Monster kelas menengah bukan tandingannya. Jadi bisa dibilang jadi kaisar itu cuma hobi baginya. Setelah beberapa waktu bertempur, sang raja dan ayah Qian duduk bersama menikmati anggur. Raja berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali aku minum bersamamu, Filliarth. Meskipun agak sepi karena hanya aku yang minum." Filliarth menjawab, "Maaf, aku tak membolehkan diriku minum di garis depan." Sang raja lalu mengganti topik. "Ngomong-ngomong, aku teringat saat kau bertanya soal situasi di kekaisaran sekarang. Belakangan ini terjadi lonjakan pembunuhan terhadap bangsawan. Ini membuat rakyat resah." Filliarth bertanya, "Apakah ada pola dalam pembunuhan ini?" Raja menjawab, "Ya, semua bangsawan yang terbunuh adalah pejabat korup. Dan selalu ada kabut hitam di tempat kejadian." Mendengar itu, Filliarth berpikir dalam hati. Sang raja bertanya, "Apa kau punya dugaan?" Filliarth menjawab, "Aku memang menemukan jejak mereka kemarin. Sepertinya para pengikut kabut hitam mulai bergerak lagi." Raja menanggapi, "Masuk akal, tapi kau harus selidiki lebih dalam lagi. Aku memang senang sampah itu dibersihkan, tapi aku tak bisa hanya diam melihat rakyat makin cemas. Ada hal lain yang menggangguku," lanjut sang raja. Filliarth bertanya, "Apa itu?" Raja menjawab, "Ada bangsawan keparat yang bilang ini semua salah putri kelima." Filliarth memastikan, "Maksudmu ada yang mengaitkan Putri Erin dengan kejadian ini?" Raja menjelaskan lebih lanjut, "Aku sudah mencoba menepisnya sebagai omong kosong, tapi tampaknya ada kelompok yang ingin memanfaatkannya. Aku minta ini bukan sebagai kaisar, tapi sebagai teman. Kalau aku mati lebih dulu darimu, tolong jaga anak itu." Filliarth menjawab dengan serius, "Aku, Filliarth Ferd, akan menjalankan titah yang mulia hingga tuntas." Mendengar itu, sang raja merasa lega dan berterima kasih. Di perkemahan, hujan turun deras. Di tenda Qian, Emily tampak kesal dan bertanya, "Cuma itu saja?" Qian menjawab, "Kau mengharapkan apa lagi?" Emily berkata tegas, "Dia itu putri, masa cuma dikawal gitu doang? Kau nih nggak akan pernah nikah kalau begini terus." Qian merasa komentar itu terlalu berlebihan dan berpikir, "Aku bukan lagi kencan kok." Qian pun meninggalkan tenda. "Borata ngomong to ngomong. Aku titip perkemahan padamu." Emily khawatir, "Kau mau latihan lagi? Padahal hujannya deras banget." Qian meyakinkannya, "Jangan khawatir. Jangan tunggu aku juga." Namun saat ia hendak pergi, seorang gadis berjubah berdiri di luar dalam hujan, menunggunya di gerbang perkemahan. Qian terkejut melihat siapa yang datang. Emily ketakutan bertanya, "Siapa kau?" Gadis itu membuka tudungnya, memperlihatkan bahwa dia adalah Putri Erin. Erin bertanya, "Bi, Qian, mau kemana kau?" Lalu dia berkata, "Maaf, kalau kau tak sibuk, boleh kita bicara?" Suasananya berubah jadi lebih hangat. Di luar perkemahan Qian, ada prajurit dari klan Qian dan juga prajurit kerajaan. Erin bertanya, "Sudah berapa lama kau di sini?" Qian menjawab, "Sekitar sebulan." Dia bertanya balik, "Kenapa kau mencariku?" Erin merasa ada sesuatu yang mengintai di belakangnya dan berkata, "Bisakah kita bicara berdua?" Qian menyuruh Emily, "Emily, keluar dulu sebentar." Sebelum pergi, Emily berkata, "Baiklah, semoga kalian bersenang-senang." Saat semuanya sunyi, Qian berpikir, "Bersenang-senang dengan anak 10 tahun? Gue kan udah 40 di situasi ini." Erin berkata pelan, "Maaf soal tadi. Rasanya aku tidak bertindak seperti putri seharusnya." Qian menjawab sopan, "Kau tak perlu khawatir soal itu. Maaf juga aku kasar." Erin tersenyum, "Aku juga akan berkata hal yang sama kalau aku di posisimu." Tapi senyumnya memudar dan wajahnya jadi sedih. "Kau diakui banyak orang, tidak sepertiku. Kau juga jauh lebih dewasa." Melihat perubahan sikap Erin, Qian berpikir, jadi begini kepribadiannya. Erin lalu berkata, "Kau juga akan masuk akademi, kan? Ayo kita." Qian memotong, wajahnya menjadi serius dan sedikit mengintimidasi. "Maaf kau, aku rasa aku tidak bisa membantumu." Erin tampak takut sejenak. Qian menjelaskan, "Kalau kau kemari untuk cari teman, tolong pergi." Erin mencoba meyakinkan, "Aku cuma ingin kita berhubungan baik." "Kau kejam. Apa kau juga menganggap aku cuma cangkang kosong dari seorang putri?" Tidak mendapat jawaban, Erin berkata, "Aku mengerti. Rupanya tak ada manfaat berteman denganku. Maaf buang waktumu." Aaron menjawab dengan ragu, terlihat ketakutan. "Aku bertemu dengannya saat tur ke Akademi Kerajaan tahun lalu. Dia menyuruhku untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain dan fokus saja menjalankan tugasku sebagai putri." Mendengar itu, Qian langsung paham masalahnya. Dalam hati dia bergumam, "Dia menyuruhnya?" Aku lebih tahu dari siapapun kepribadian iblis bajingan itu. Semuanya dimulai sejak Aaron bertemu dengannya. Rencana menjatuhkan sang putri dimulai sejak saat itu." Qian marah tapi masih berusaha memperingatkan Aaron. "Dengar, aku harus memperingatkanmu." Namun sebelum kata-katanya selesai,
guncangan dahsyat menghantam perkemahan. Emily menerobos masuk panik. "Tuan Muda, cepat lari!" Sebuah batang pohon raksasa menghantam perkemahan dari atas dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Seluruh camp hancur seketika. Emily yang berada di luar area serangan berhasil selamat dari maut. Sebuah monster raksasa muncul, memegang batang pohon seperti tongkat pemukul. Teriakan panik terdengar di antara para prajurit. "Sial! Itu camp Tuan Muda! Cepat cek keadaannya!" Emily terduduk di tanah, tubuh gemetar dan air mata mengalir. "Tuan Muda!" Sementara itu di Camp Filliarth, sang raja dan Filliarth terkejut mendengar kabar. Seorang prajurit melapor, "Binatang iblis tingkat lanjut menyerang barisan belakang. Diperkirakan sang putri berada di lokasi." Raja langsung memerintahkan, "Kerahkan seluruh pasukan ke barisan belakang. Lindungi sang putri." Dalam hatinya, sang raja berpikir, "Dia ke sana. Untuk bertemu siapa?" Di lokasi yang sedang diserang, Qian, yang selamat dari serangan awal, bersembunyi dan mengamati. Cacing kematian dan ogre juga. Makhluk-makhluk ini seharusnya hanya ada di wilayah lembah terdalam. Kenapa mereka bisa sampai sini? Apa ini karena aku? Emily menangis sambil memeluk Qian. "Aku kira Tuan benar-benar mati. Aku nggak akan ninggalin Tuan lagi." Saat serangan terjadi, Qian berhasil menarik Aaron dan menyelamatkannya dari hantaman mematikan. "Dulu aku bahkan membunuh Raja Iblis. Masa mati cuma gara-gara troll beginian?" Aaron khawatir. "Kau pikir para ksatria yang menjaga kita selamat?" Emily menjawab, "Jangan khawatir yang mulia. Para ksatria kita sangat kuat." Aaron menyesal. "Ini semua salahku. Seandainya aku nggak kesini." Tapi para ksatria yang tersisa menenangkannya. "Kami akan lindungi Anda dengan nyawa kami yang mulia." Namun ekspresi Qian berubah tajam. "Menjauh sekarang juga." Para ksatria tak paham maksudnya. Tapi sesaat kemudian, tangan troll raksasa meraih salah satu ksatria dan menghancurkannya dalam satu genggaman. Qian maju melindungi Aaron. Saat troll melihat Qian, ekspresinya berubah. Qian sadar, aku yang diincarnya. Troll membuang tubuh ksatria lalu mengarah ke Qian. "Aku akan mengalihkan perhatian monster ini. Lindungi sang putri dan larilah." Teriak Qian. Emily tanpa ragu menggendong Aaron dan melarikan diri. Aaron sempat protes. "Apa yang dia lakukan?" Qian menatap troll itu penuh amarah. Monster itu mengangkat kedua tangannya, lalu Qian mengayunkan pedangnya, memotong salah satu tangan troll tersebut. "Kenapa binatang iblis tingkat lanjut selalu mendatangiku? Mereka mencium sesuatu?" Tanyanya dalam hati. Suara Kirim terdengar di kepalanya. "Yah, kau minum darah monster iblis untuk jadi kuat. Jadi ya, baumu kayak mereka." Qian kesal. "Kau tahu ini sejak awal. Kenapa baru bilang sekarang?" Kirim tertawa. "Bukannya aku udah bilang yang kuinginkan adalah tubuhmu?" Qian mencabut Kirim, pedang iblisnya. "Diam. Aku nggak peduli seberapa banyak monster yang datang." Qian kembali menyerang, menghindari pukulan troll dan langsung menebas kepalanya. Tubuh troll raksasa ambruk ke tanah. "Kita punya banyak darah iblis tingkat lanjut untuk diambil. Waktunya berpesta," ujar Kirim bersemangat. Namun sesaat kemudian dia terdiam. "Tunggu, itu, naga besar bertubuh ungu?" Seekor naga raksasa muncul, tubuhnya bersisik ungu. "Seekor naga iblis, Tian tercenggang." Kirim menjawab, "Bukan, itu masih bayi. Tapi sepertinya dia juga mencium bau darah di tubuhmu." Tak peduli alasannya, Qian tersenyum bengis. "Manifestasi pedang iblis." Tubuh Qian dan Kirim bergabung. "Kita harus tangkap naga itu. Tidak, kita harus memakannya." Sementara itu, di sisi lain camp, kilatan petir emas menyambar monster. Raja bertanya, "Itu yang terakhir, Filliarth?" "Sepertinya begitu. Apa kau melihat putri dan anakmu? Jejak mereka hilang setelah titik tertentu. Maafkan aku." Raja berkata, "Tidak apa. Kau pasti juga khawatir soal anakmu." Namun Filliarth dengan wajah datar menjawab, "Tak perlu khawatir soal dia. Yang penting sekarang adalah sang putri." Raja bergumam, "Dingin sekali. Itu benar anakmu?" "Dia tahu cara menjaga dirinya sendiri," jawab Filliarth yakin. Seorang prajurit datang tergesa, "Yang mulia, kami menemukan sang putri." "Benarkah?" Aaron berlari masuk. "Ayah!" "Apakah kau terluka?" Dengan panik Aaron berkata, "Kita harus selamatkan dia, karena dia..." "Siapa yang kau maksud?" tanya Raja. Emily muncul, wajahnya ketakutan. "Yang mulia, Tuan Muda. Dia jadi umpan agar kami bisa kabur." Filliarth menatap tajam lalu memerintahkan, "Tunjukkan lokasi terakhirnya. Aku akan kirim pasukan untuk menyelamatkannya." Raja mengangguk, "Cepat." Namun Filliarth mengejutkan semua orang. "Kita tidak akan melakukannya."
Apa kau serius? Tanya Raja. Kita harus pastikan camp ini tidak jatuh. Jika barisan belakang runtuh, maka iblis akan menyerbu seluruh kekaisaran. Emily berkata ketakutan. Tapi, Tuan Muda, dia sudah menjalankan tugasnya. Itulah artinya menjadi Alfred. Aaron hanya bisa terpaku. Kenapa semua ini terjadi karena aku? Tiba-tiba, raungan naga terdengar dari langit. Seekor naga melintas di udara, dan Aaron melihat dengan jelas Cian dengan wajah bego dan air mata bergelantungan di kaki sang naga.